majelis maulidnya Al-Habsyi. Itu Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi itu luar biasa. Kenapa beliau mengarang Simtud Duror? Simtud Duror ini karena kecintaan beliau yang luar biasa. Sehingga beliau mengarang namanya kitab-kitab maulid Simtud Duror. Beliau cinta yang sama Rasulullah sangat luar biasa. Sampai disebutkan itu masjid yang beliau bangun, itu masjidnya kubah Rasulullah. Percis kubahnya Rasulullah. Saking cintanya Rasulullah beliau sama Rasulullah, dan Rasulullah juga cinta sama beliau. Itu di masjidnya beliau, masjidnya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, yang mengarang ini maulid yang kita bacakan, dan ini menjadi rutinan di sini yang dipimpin oleh Habib Muhsin. Mudah-mudahan ini majelis istiqomah oleh Allah sampai hari kiamat. Dan mudah-mudahan mendatangkan keberkahan daripada Allah, rahmat daripada Allah. Dan mudah-mudahan yang ikut andil ini majelis mendatangkan perhatian daripada Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Kita baca ini maulid, niatkan semisal cintanya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Beliau cinta yang luar biasa. Sampai disebutkan itu masjidnya beliau, itu habis subuh itu ada majelis di masjidnya beliau, itu majelis nahu. Beliau buka pengajian habis subuh itu nahu. Sehingga apa? Pengajian nahu yang beliau buka setiap subuhnya itu, rupanya apa? Ada orang-orang soleh, ada wali-walinya Allah yang hadir ke itu majelis juga. Kayak itu pengajian nahu. Kita cerita nih nahu. Nahu itu ilmu alat dalam ilmu bahasa Arab. Ilmu nahu bukan pembacaan maulid, bukan bahas masalah-masalah tentang Rasulullah. Nahu tentang ilmu alat. Habis subuh. Kemudian apa? Setiap majelis tersebut yang ada di masjidnya beliau, yang itu majelis nahu, dan di waktu itu juga setiap itu juga Rasulullah hadir. Majelis tersebut Rasulullah hadir. Kalau kita pikir kenapa Rasul bisa hadir? Yang pastinya karena sahibul majelis, sahibul masjid, karena kecintaan yang luar biasa kepada Rasulullah, sehingga apa? Rasulullah hadir di majelisnya. Yang berbicara bukan satu dua orang, kebanyakan ulama yang hadir di zaman beliau berbicara semisal itu. Karena itu di Hadramaut sampai sekarang ini kurikulum subuh itu pelajaran nahu, kalau nggak nahu sorong. Kenapa? Karena ngambil daripada cerita Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Karena itu di sana itu sampai sekarang ini Darul Mustafa atau Rubatarim atau apapun pesantren daya yang ada di sana, itu subuh itu nahu, bukan nahu sorong. Karena apa? Menyandarkan kepada itu. Mudah-mudahan pelajaran yang mereka buat juga di pesantren Darul Mustafa, Rubatarim, Rasulullah juga hadir. Ini membuktikan gimana kecintaannya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada satu cerita. Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi itu ada satu cerita. Ini cerita kita aplikasikan pada dirinya kita. Ini cerita sering disebut oleh guru-guru kita. Habib Umar sering menyebutkan ini cerita. Kemudian beberapa guru kita banyak menyebutkan ini cerita. Cerita ada seseorang itu di zamannya beliau datang seseorang itu dari India. Datang dari India, perjalanan yang berbulan-bulan. Sampai datang ke tempat beliau, beliau tunggu di depan rumahnya. Ini satu tamu ini tunggu di depan rumah Habib Ali. Ditanya, di mana rumah Habib Ali? Ini rumahnya. Beliau tunggu. Ditanya, dari mana engkau? Oh, saya datang dari negeri ini. Dengan perjalanan, habis itu berapa lama? Oh, perjalanan berbulan-bulan. Kemudian apa? Gak lama kemudian Habib Ali Habsyi keluar. Setelah keluar, disalamin sama ini orang. Salam, gimana kabar Habib? Sehat, alhamdulillah sehat. Habib, anda minta izin, mohon doa dari Anda. Dah pergi. Kemudian yang tanya tadi itu heran. Setelah dia pergi, kemudian ditanya sama Habib Ali, ya Habib, itu yang salam sama antum Habib, bukan orang dekat Habib. Itu orang jauh Habib. Dia cuma salam sama engkau, bisa dia pergi. Kemudian engkau Habib, biarkan dia pergi gitu. Ini suatu yang luar biasa. Datang berbulan cuma sebentar ketemu sama engkau. Apa kata Habib Ali? Pandangannya dia yang sesaat, nadrohnya dia yang sesaat, hatinya dia yang sesaat, itu lebih bermanfaat bagi orang yang telah duduk sama saya sampai berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Kenapa? Dia pandangan dia yang sesaat itu membuat Allah membukakan pintu hatinya dia. Allah memberikan pintu hati kepada dia sehingga apa? Semua keberkahan ada pada dia. Keberkahan itu sampai kepada dia.
Kenapa? Yakin sama ulama yang dijumpain, yakinnya dia yang begitu serius, perjalanan yang panjang, sehingga keberkahan itu nggak perlu lama-lama. Sebentar, tapi yakinnya kita sama orang tersebut, sebentar ikhlas sama orang tersebut, sebentar tulus kita sama orang tersebut, Allah bakal bukakan pintu hati kepada dia. Sehingga apa? Kata Ibnu nggak perlu lama, sebentar keberkahan luar biasa. Sehingga apa? Abi Umar juga pernah mengatakan, ada orang yang belajar sama saya itu 4 tahun. Ada yang belajar sama saya itu 4 bulan. Ada yang belajar sama saya itu 40 hari. Ada yang belajar sama saya 4 hari. Ada yang belajar sama saya cuma 4 detik. 4 detik. Kenapa beliau menyampaikan semisal itu? Mengambilkan daripada ceritanya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Oleh karena itu, jumpa ulama, jangan dilihat ini ulama atau bukan. Coba saya tanya satu pertanyaan. Nggak bakal ada keberkahan. Siapapun yang kita yakinin itu ulama, kita jumpai. Sehingga apa? Yakinnya kita sama orang tersebut, itulah mendatangkan keberkahan. Terlepas dia itu ulama atau bukan, tapi karena yakinnya kita, sehingga Allah bukakan pintu hati karena keyakinan dan tulus dan ikhlasnya kita kepada orang tersebut. Oleh karena itu, ada orang duduk sama ulama bertahun-tahun. Jangankan kita bahas zaman sekarang, zamannya Rasulullah. Abu Lahab, gimana duduk sama Rasulullah? Gimana kehidupan? Hidup di zamannya Rasulullah. Abu Jahal, hidup zamannya Rasulullah. Orang-orang kafir, hidup zaman Rasulullah. Karena itu jangan pernah berangan-angan. Kalau seandainya saya hidup zamannya Rasulullah, saya bakal yang pegang pedang untuk bela Rasulullah. Nikmati. Allah menciptakan kita sekarang, Allah menghidupkan kita sekarang, nikmati. Jangan kufur nikmat. Iya kalau hidup di zamannya Rasulullah sebagai sahabat. Kalau sebagai Abu Lahab, kalau sebagai Abu Jahal, masalah jadinya. Jadi sehingga apa? Orang yang duduk bersama Rasulullah, lihat, ada dia hanya memandang itu anak yatimnya Abdullah. Ada yang memandang ini Rasulullah, lihat gimana manfaatnya. Yang memandang ini Rasulullah sampai sekarang namanya masih dibahas. Tapi yang memandang anak yatimnya Rasulullah, anak yatimnya Abdullah, sampai sekarang masih dibahas, tapi dalam urusan keburukan. Sehingga Abu Yazid Al-Bustami pernah mengatakan, barang siapa yang melihatku dan orang yang melihatku, maka dia akan masuk surga. Abu Yazid Al-Bustami, ulama terkenal, banyak ceritakan tentang beliau. Sehingga orang bertanya kepada muridnya, masa lihat guru engkau bisa masuk dalam surga? Itu Abu Lahab lihat Rasulullah nggak masuk surga. Masa lihat guru engkau aja bisa masuk surga? Abu Lahab, Abu Jahal lihat Rasulullah nggak masuk surga, dijamin masuk neraka. Apa kata anak muridnya? Itu Abu Jahal, Abu Lahab bukan lihat Rasulullah, tapi lihat Muhammad seorang penyihir, Muhammad anak yatim, Abdullah, sehingga apa? Masuk surga. Lihat Sayyidina Abu Bakar, kecintaannya mereka. Sehingga apa disebutkan? Cintanya Sayyidina Abu Bakar melebihi daripada yang lain karena apa? Hatinya nggak ada was-was sama sekali kepada Rasulullah. Yang lain terkadang masih terlintas, tapi hatinya Rasulullah, hatinya Sayyidina Abu Bakar murni. Sehingga disebutkan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ini Isra Mi'raj, masih Isra Mi'raj. Lihat kan, ini malam ini memperingati daripada Isra Mi'raj biar dapat keberkahan Isra Mi'raj. Isra Mi'raj. Ketika Rasulullah menyampaikan bahwasanya sholat itu tentang Isra dan Mi'rajnya Rasulullah. Tapi sebelum ceritakan apa kata Rasulullah? Kalau seandainya semua kalian saya mengatakan di belakang gunung ini ada pasukan, apa kalian percaya? Semua gak bakal mengatakan, kami bakal percaya kepada engkau ya Muhammad. Karena terkenal akan amanah. Tapi apa? Ketika disampaikan tentang Isra Mi'raj, semuanya nggak ada yang percaya. Bahkan ada yang udah iman sama Rasulullah jadi murtad. Karena apa? Ini sesuatu yang luar biasa tentang Isra dan Mi'raj. Karena itu tentang sholat juga sesuatu yang luar biasa. Jangan sembarangan untuk tinggalin sholat. Rasulullah menyampaikan tentang syariatnya sholat, dicaci, dimaki, sampai sebagian sahabat kafir. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Ya Rasulullah, sadaqta. Karena apa? Gak ada lintasan dikit pun. Ini iya atau enggak? Gak ada. Karena terlebih mulia daripada yang lain Sayyidina Abu Bakar. Karena apa? Hatinya murni, yakin sama Rasulullah. Karena kecintaan. Sehingga apa? Isra Mi'raj tersebut disampaikan semuanya. Yang meyakini cuma Sayyidina Abu Bakar. Ya Rasulullah, sadaqta ya Rasulullah. Karena apa? Ini sesuatu yang luar biasa. Gak mungkin masuk kepada akal-akal yang nggak luar biasa.
Ini sesuatu yang besar. Oleh karena itu ada yang mengatakan nggak masuk akal. Iya, kayak mana masuk akal Isra Mi'raj? Karena akal dia kecil. Nggak bisa masuk sesuatu yang besar. Abu Lahab akalnya kecil. Abu Jahal akalnya kecil. Sayyidina Abu Bakar luar biasa akalnya beliau. Sehingga apa? Beliau menerima akan Isra dan Mi'raj. Oleh karena itu Isra Mi'raj juga perhatian akan urusan sholat. Karena apa? As-sholah kata Rasulullah, ini kan yang peringati daripada Isra Mi'raj. Sedikit kita cerita. Karena itu ada sering kita bahas di majelis-majelis. Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad ditanya, beliau memberikan pertanyaan dan sekarang dijawab semua. Lebih bagus pelihara, maaf cakap mungkin ini agak kasar tapi harus disampaikan sebenarnya sih. Lebih bagus pelihara anjing atau pelihara orang yang nggak sholat di rumah. Nah, bagus mana? Kasar kan? Tapi ini menjadi pertanyaan para ulama. Lebih bagus pelihara anjing atau pelihara orang nggak sholat di rumah? Apa kata Habib Muhammad? Pelihara anjing apa efeknya? Nggak masuknya malaikat, nggak datangnya rahmat, betul atau enggak? Ya. Orang nggak sholat di rumah, kita biarkan dia nggak sholat atau kita nggak open ada orang nggak sholat di rumah kita? Apa? Udah nggak ada masuknya rahmat, nggak datangnya malaikat. Kemudian apa? Kena laknat sama Allah itu rumah. Kena laknat. Oleh karena itu disebutkan oleh Habib Muhammad lebih bagus pelihara anjing. Nggak masuk rahmat, nggak masuk malaikat. Kalau hanya darurat dikasih 2 pilihan tapi bukan maksudnya ini membolehkan pelihara anjing, bukan. Tapi segitu hinanya orang yang meninggalkan sholat. Sehingga apa katanya lebih bagus pelihara anjing daripada pelihara orang yang nggak sholat di rumah. Karena apa? Ditambah laknat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu ini Isra Mi'raj. Mudah-mudahan kita semua perhatian sama sholat. Mudah-mudahan sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali dalam cerita, ini dan terlalu jauh kita cerita Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi itu sangat luar biasa. Beliau diberikan futuh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena taatnya beliau juga sama uminya. Beliau taat luar biasa sama uminya. Uminya luar biasa, seorang yang soleha. Dari umur kecil beliau juga ada dinampakkan keramat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masa kecilnya Habib Ali itu kayak zaman sekarang anak-anak kecil ini ikut TPA, ikut pengajian lah di balai gitu. Waktu itu zaman beliau di masjid. Sehingga apa? Beliau udah pergi pengajian, balik rupanya lupa bawa pulang tasnya beliau lah kayak istilah sekarang. Kitab-kitab beliau lupa bawa pulang, sehingga pulang gitu sampai rumah ditanya, "Mana kitabnya engkau?" "Oh, ketika di masjid." Ambil, pergi sama umi. Pas dilihat mana kita, rupanya beliau ngelihat itu dinding terbelah. Apa kata dinding? "Ini ya Habib Ali, ini kami simpan kitabnya engkau, kami jaga. Kitabnya engkau kami jaga." Sih. Dinding itu buka terbuka, disengaja disimpan barangnya Habib Ali. Dari umur kecil dari nampak keramatnya, karena apa? Dari kecil diajarkan kecintaan kepada Rasulullah. Oleh karena itu ini majelis. Beruntung kalian yang aktif ini majelis, yang kalian ada perhatian ini majelis, yang udah kenal ini majelis, jangan lepas ini majelis. Bantu Habib Muhsin Al-Habsyi, bantu para tengku-tengku yang menghidupkan ini majelis. Ini maulid, karena apa? Ini maulid bakal besar. Ini maulid bakal hidup. Jangan lihat sekarang, oh sekarang cuma sekian yang hadir. Tapi suatu saat lihat gimana di dusun. Lihat majelis Habib Muhsin gimana besarnya. Kenapa ini majelis bakal besar? Karena ini majelis membicarakan tentang Rasulullah. Disebutkan dalam Al-Quran, wa rafa'na laka dzikrak. Aku angkat nama engkau ya Muhammad. Diangkat nama Rasulullah. Oleh karena itu kita lihat di mana-mana majelis Rasulullah. Majelis maulid besar. Kenapa? Menghidupkan Rasulullah. Yang udah kenal ini majelis, kalau dia bakal tinggalkan atau dia nggak open setelah ini, bakal nyesal suatu saat. Kita di semua sering kejadian yang udah pernah kenal, kemudian sekarang udah mulai tinggal, dia langsung sampaikan sama kita. Nyesal senyesal-nyesalnya. Kenapa? Di depannya dia udah ada mutiara, di tangan kita udah ada mutiara, semua yang hadir ini udah ada mutiara. Kemudian dibuang, kira-kira bodoh atau gila? Dua-dua. Habib Muhsin udah kenalkan majelis di sini. Kita semuanya orang-orang dipilih sama Allah untuk kenal ini majelis, untuk hidupkan ini majelis. Udah ada di tangan, emas sudah di tangan. Habib Muhsin udah kasih mutiara ke kita semua.
Datang kita, ini batu putih aja atau ini kuning aja, batu kuning udah dibuang. Kira-kira bodoh atau gila? Dua-dua. Sehingga apa yang terjadi? Ini orang bakal nyesal ketika dia mengatakan ini luar biasa keberkahan majelis. Oleh karena itu, ini majelis, kita orang-orang dipilih sama Allah untuk hidupkan ini majelis. Jangan berpikir kalau saya nggak hadir itu majelis bakal sepi. Enggak. Habib Muhsin itu, kalau saya nggak aktif, Habib Muhsin bakal berhenti itu majelisnya. Enggak. Asal kita tahu, majelis itu namanya majelisnya Rasulullah, majelisnya Allah. Jangan berpikir ini majelis hidupnya karena kita. Kita nggak menghidupkan ini majelis. Ada orang lain ribuan di luar yang bakal hidupkan ini majelis. Yang bakal besarkan ini majelis. Oh, kalau saya besarkan ini majelis, nampak kali saya Muhsin, hidup nama Habib Muhsin. Enggak. Habib Muhsin ini sebagai khidmah. Beliau cucu Rasulullah. Ingin apa? Kita semua kenal sama datuknya. Jangan sampai beliau aja merasakan gimana cinta sama datuknya. Beliau ingin mengenalkan kepada orang sekitar di sini, orang kampung ini. Yuk kita kenal sama Rasulullah. Melalui apa? Melalui ini. Karena apa? Beliau udah lihat gimana di luar orang cinta sama Rasulullah. Cinta yang luar biasa dengan pembacaan maulid. Tapi jangan sampai kita yang udah mengenal, udah terpilih, kita masih nganggap kalau saya nggak hadir itu nggak bakal rame. Suatu saat orang semisal ini bakal nyesal yang luar biasa. Ini majelis bakal rame, Allah bakal pilih. Tapi terkadang ini majelis memang ada kesulitan. Namanya merintis. Rasulullah aja gimana menghidupkan Islam. Kita masih hadir aja. Perjuangan untuk hadir masih berat. Rasulullah dicaci, dimaki sampai keluar darah. Gimana syiarnya Rasulullah? Kita bagian daripada menghidupkan sunnahnya Rasulullah. Dengan apa? Zaman sekarang ini perjuangan. Caranya apa? Ajak kawan-kawan kita. Kenalkan ini majelis. Habib Muhsin menghidupkan majelis. Habib Muhsin membacakan maulid. Kenalkan kepada Rasulullah. Sehingga apa yang terjadi? Kita menyelamatkan umatnya Rasulullah yang mereka gak kenal sama Rasulullah. Karena Rasulullah cinta sama umatnya. Jangan pikir, gak perjuangan. Perjuangan. Termasuk membuat hati Rasulullah itu senyum. Kalau ada umatnya cinta sama Rasulullah. Mudah-mudahan ini majelis diberikan istiqamah oleh Allah sampai ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan Allah selalu mencurahkan keberkahan, barokah, rahman, maunah, taufik dan inayah kepada ini majelis. Dan mudah-mudahan ini majelis menjadi laporan terbaik pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ini majelis dikenal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mudah-mudahan majelis kita pada malam ini dan majelis kita rutin seperti biasanya mudah-mudahan menghantarkan kita untuk mendapatkan syafaatnya Rasulullah. Mudah-mudahan menghantarkan kita untuk bisa masuk ke surga bersama Rasulullah. Ya mudah-mudahan kita berkumpul di dunia, berkumpul di majelisnya Rasulullah. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita di surganya Allah bersama Rasulullah. Dan suatu saat mudah-mudahan impian dan cita-citanya kita hanya ingin berkumpul juga bersama Rasulullah ketika di akhirat kelak. Yang mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita Rasulullah yang di akhirat. Yang mudah-mudahan akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin.